Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai materinya adalah pengantar dos 1. Ya. Nah, di dalam materi pengantar dos 1 ya ada beberapa sub bahasan yang akan saya bahas ya, yaitu adalah nama file DOS, kemudian beberapa perintah DOS yang sering digunakan di dalam internal command ya. Nah, jadi DOS sama Windows ya itu adalah dia tidak bisa dipisahkan ya, ibaratnya one heart ya, jadi satu hati ya. Oke, nah sekarang kita coba bagaimana sih cara memulai ya menggunakan DOS atau kepanjangan dari disk operating system ya yang ada di dalam DOS ya. Sebenarnya gampang atau mudah ya, kita tekan tombol ya run ya, tekan tombol Windows plus R ya, kemudian kamu bisa ketikkan di sini keywordnya adalah cmd ya. Nah, nanti dia akan muncul ya background warna hitam ya, dengan tulisannya adalah warna putih, defaultnya seperti itu. Nah, kemudian ya langkah selanjutnya adalah kita akan coba ya bermain di dalam nama file DOS ya. Jadi untuk penggunaan nama file DOS itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah nama file dan juga extension file ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba beberapa contoh ya di dalam perintah DOS ya. Coba kita akan lakukan perintah date ya. Lalu apa yang muncul ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, time, var, cls dan lain sebagainya nanti tolong dipraktekkan ya. Kemudian silakan kamu catat kira-kira apa yang dihasilkan dari perintah-perintah tersebut. Nah, oke, kita akan bahas mengenai perintah md atau mkdir. Nah, md atau mkdir itu adalah kepanjangan dari make directory, yaitu adalah untuk membuat directory kalau di DOS. Kalau di dalam Windows itu adalah membuat folder ya. Nah, cara rumusnya gimana? Cara rumusnya adalah kalian bisa menggunakan dua buah alternatif, bisa menggunakan md spasi path-nya atau nama directory, atau kalian bisa menggunakan md spasi path mkdir spasi path kemudian nama directory. Oke, kita akan coba praktekkan untuk membuat directory ya. Oke, untuk membuat directory ya, pastikan kita masuk ke dalam path-nya ya. Jadi jangan di dalam subdirectory seperti ini. Jadi kalau kita bisa membuatnya di drive D ya dan lain sebagainya. Nah, untuk menuju ke drive D ya, kalian tekan D titik 2 enter ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba dengan menggunakan sintak atau perintah md ya spasi, misalnya kita ingin membuat direktori, nama direktorinya adalah ya sistem operasi ya, sistem ya underscore operasi, kemudian tekan tombol enter ya. Nah, kemudian untuk melihat hasil perubahannya di mana ya? Untuk melihat hasil perubahannya adalah kalian bisa menggunakan perintah dir ya, ya enter. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada bacaannya itu adalah nah dir ya, ini ya tanggal 23 April ya jam 8.11 2011 ya. Nah, ini adalah dir ya. Dir itu maksudnya apa? Dir di sini adalah directory ya, untuk pembuatan folder kalau di DOS ya.
Nah, kemudian kita coba membuat hierarki ya, atau susunan struktur organisasi ya. Jadi yang parents directory-nya itu adalah mahasiswa. Kemudian di sini ada di dalam mahasiswa ya, direktori mahasiswa ada subdirektori lagi namanya adalah data 1 dan data 2. Kemudian di dalam data 1 punya subdirektori data kuliah sama data tugas. Kemudian di data 2 punya subdirektori adalah data pribadi ya. Nah, kemudian di sini saya akan bahas mengenai CD atau CSDIR ya. CD atau CSDIR ini adalah untuk berpindah dari sebuah direktori ke direktori lain ya. Nanti kamu bisa menggunakan sintak atau perintah CD ya, pet nama direktorinya atau CSDIR ya. Oke, nah sekarang kita akan coba membuat sebuah direktori ya, dan juga membuat sebuah subdirektori ya, mahasiswa data 1, data 2, data kuliah, data tugas, dan data pribadi ya. Oke ya. Nah, tadi kan kita sudah bikin directory ya, namanya adalah sistem underscore operasi. Nah, directory tersebut kita coba aktifkan ya, kita coba masuk ke dalam directory ya, sistem underscore operasi dengan cara ya cd ya spasi ya sistem underscore operasi enter ya. Nah, artinya apa? Akan muncul seperti ini, berarti adalah kita sedang berada di dalam direktori yang aktif, yaitu adalah direktorinya, nama direktorinya sistem operasi ya. Kemudian kita akan buat ya di dalam sistem operasi ini ya, kita akan membuat subdirektori ya, direktorinya adalah mahasiswa dengan perintah mdir ya, md spasi mahasiswa, md spasi mahasiswa ya. Nah, kemudian ya di bawahnya lagi ya ada data 1 dan data 2. Silakan, berarti kita harus aktifkan ke md mahasiswa. Kita harus masuk dulu ke dalam direktori mahasiswa ya, cd ya mahasiswa. Nah, posisi sekarang kita aktifnya ada di direktori mahasiswa ya. Kemudian di dalam direktori mahasiswa ini ada dua buah subdirektori, yaitu adalah apa? Data 1 dan data 2. Berarti kita akan buat ya sekaligus, yaitu adalah md spasi data 1 spasi data 2 ya, enter ya. Kemudian kita tekan perintah tulis ya, perintah dir ya. Oke, nah berarti ya di dalam direktori mahasiswa ada subdirektori lagi namanya adalah data 1 dan data 2. Oke, di data 1 ada data kuliah dan data tugas ya. Kita masuk ke dalam data 1 dengan sintak cd spasi data 1 enter ya. Kemudian di situ kamu bisa membuat direktori ya, md spasi data kuliah, data tugas ya, data underscore kuliah, kemudian data underscore tugas ya. Kemudian kamu klik perintah dir. Nah, di dalam direktori data 1 maka ada dua buah direktori, yaitu adalah data kuliah dan data tugas. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam direktori data 2? Nah, oke, pastikan di situ kita masuk ke dalam direktori mahasiswa ya, cd ya titik-titik ya, maka akan masuk ke dalam direktori mahasiswa. Kemudian kita masuk ke dalam data 2 cd spasi data 2 enter. Nah, kemudian di dalam data 2 tersebut ya, nanti kita akan buat namanya adalah subdirektori data pribadi, berarti md data underscore pribadi
oke. Nah, kita coba lihat hasil perubahannya. Ada, sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana untuk menampilkan struktur organisasi tersebut ya. Di DOS itu ada namanya tree, nanti kalian bisa gunakan tree, kemudian spasi nama parents directory-nya apa. Nah, di sini saya akan contohkan, berarti induknya adalah mahasiswa. Berarti mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sistem operasi dulu ya, cd titik ya, kemudian lagi adalah cd titik ya, akan muncul di dalam direktori sistem operasi. Kemudian kamu tekan ketik perintah tree spasi nama parents directory-nya apa, yaitu adalah mahasiswa. Nah, itu ya sekilas pembuatan MD ataupun mkdir ya, ataupun cd atau chdir. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai copycon. Copycon ini adalah untuk membuat file ya. Jadi caranya seperti apa? Caranya adalah copycon ya, spasi, kemudian ketika isi file, kemudian kamu tekan Ctrl Z, maka akan muncul one file copy ya. Nah, kemudian ada perintah rd atau rmdir, itu adalah untuk remove ya ataupun menghapus directory. Perintahnya adalah rd spasi pad-nya, kemudian nama direktorinya, atau rmdir ya, spasi pad, kemudian nama direktorinya. Kemudian ada perintah juga type ini adalah untuk menampilkan isi file ke layar ya. Contohnya adalah type spasi ya, kemudian nama filenya apa ya. Kemudian perintah copy ya, copy ini adalah untuk mengopi isi file yang satu ke file yang lain ya. Nanti kamu bisa baca perintahnya ya. Nah, kemudian ren atau rename untuk merubah nama file ataupun directory ya. Ren, kemudian draft pad, nama filenya direktori lama, kemudian draft atau pad, nama file direktori baru, atau dengan menggunakan rename ya. Nah, kemudian yang tidak kalah asing bagi kalian mungkin del atau delete, itu adalah untuk menghapus file. Cara tulisannya adalah del spasi nama file yang dihapus apa ya. Nah, kemudian silakan kalian kembangkan ya yang struktur organisasi tadi ya, kembangkan di situ ya. Pada level kedua ada data 3, kemudian data keuangan, data operasi, dan data cloud ya. Silakan kalian kerjakan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam materi pengantar 21 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi rekan-rekan yang kurang paham nanti bisa langsung PM ke saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.